Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah taala berfirman, sesungguhnya kami nazzalna dzikra, yang telah menurunkan Al-Qur'an, dan kewajiban dan tugas kami untuk menjaga Al-Qur'an. Panjenengan tahu ada satu cerita di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, ada seorang laki-laki ahli khat, kaligrafi. Tulisannya keren banget. Oleh khalifah ditawari masuk Islam. Dikasih duit besar. Syaratnya apa? Dia menuliskan Al-Quran untuk kerajaan, untuk kekhilafahan. Tulis. Nanti kalau kamu sukses, tapi kalau kamu tidak masuk Islam tidak boleh. Ditawari duit besar, ditolak sama dia. Tidak mau. Ternyata beberapa waktu kemudian, 5 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun ke depan, khalifah ketemu laki-laki yang dulu ditawari masuk Islam dengan uang tidak mau, ketemu di masjid. Loh, dulu saya tawarkan uang besar untuk masuk Islam dapat bayaran, malah tidak mau. Sekarang kok kelihatan dia di masjid? Ditanya sama khalifah, "Ma qissatuk? Kamu ini punya cerita apa?" Gini khalifah, "Dulu waktu kamu tawarkan saya masuk Islam untuk nulis Al-Quran dengan kepandaianku menulis, aku tolak. Kenapa? Karena aku tidak mau masuk Islam. Loh, terus sekarang kok bisa masuk Islam bagaimana? Saya ini, karena kepandaian saya dalam menulis kaligrafi, seni menulis itu, saya tulis berbagai macam kitab suci. Yang pertama saya tulis Taurat dengan tulisan terindah di atas kertas yang paling indah. Tapi satu, dari Taurat itu ada yang saya kurangi, ada yang saya tambahi. Saya jual ke rohibnya Yahudi. Dibaca sama rohib, dibayar mahal. Dia tidak ngerti kalau kitabnya saya tambah dan saya kurangi. Saya bilang ke dalam hati saya, tidak mungkin ini kitab suci. Kok semudah itu kitab suci dirubah-rubah, dikurangi, ditambah. Sudah, besok saya ganti kitab Injil. Saya tulis Injil min awalihi ila akhirihi, dari awalnya sampai terakhirnya. Dari awal sampai akhir saya tulis. Saya jual ke seorang pendeta dengan tulisan yang sangat indah, dengan kertas yang indah. Saya tambah dan saya kurangi. Ketika dibaca oleh pendeta itu, ternyata dia tidak tahu Injilnya aku tambah, Injilnya aku kurangi. Aku ngomong dalam hati, tidak mungkin ini kitab suci. Semudah itu dipermainkan oleh manusia. Maka aku coba Al-Quran. Aku tulis dengan tulisan yang indah betul. Setelah semuanya selesai, aku jual ke orang Islam. Dia tanya harganya berapa, aku sebutkan harga yang mahal. Dicek sama dia. Ternyata dia menemukan di dalam tulisanku ada yang kurang dan ada yang lebih. Maka Al-Quran itu dikembalikan kepadaku. Tidak mau, ini bukan Qurannya umat Islam. Aku katakan sama orang itu, wes separuh harga. Separuh? Lah serius begitu cerita. Anda ketawa. Serius ini, separuh harga, diskon 50%. Dibilang, tidak mau. Karena saya tidak butuh indah tulisannya, saya butuh bener isinya. Terus katanya si penulis tadi apa? Sudahlah, balash, majanan, gratis. Katanya, loh kok gratis? Tidak mau. Karena apa? Ini bukan Quran saya yang kamu jual, bukan Qurannya umat Islam. Mulai hari itu, aku masuk Islam. Karena apa? Karena aku yakin ini betul-betul kitab suci. Karena tidak bisa diselewengkan, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Nah, maka itulah salah satu di antara makna, dan kamilah yaitu Allah yang akan menjaganya. Sekarang bagaimana Allah menjaganya? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, hafizahullahu, Allah menjaga Al-Quran itu fi suduril mu'minin, di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Di dalam hafalannya orang-orang yang
beriman. Maka ingat ketika Sayyiduna Utsman ibnu Affan akan menulis satu Quran resmi milik kekhilafahan Islam, itu sama sama Utsman yang dikumpulkan siapa? Para penghafal Quran. Setelah Qurannya selesai, dibacain, kamu baca, bener enggak Quran yang saya cetak ini dengan hafalanmu? Oh cocok. Ganti orang, sampai sekian orang mengatakan hafalannya sama, isinya sama, baru sama Utsman ibnu Affan dibagi ke negeri-negeri Islam. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, Allah menjaga Al-Quran itu di dalam hatinya orang yang beriman.